Pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara, terutama pada pembangunan. Pada hakikatnya, pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak seperti misalnya pajak penghasilan atau yang bisa disebut PPH, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), biaya materai (BM), pajak bumi dan bangunan (PBB). Sekarang saya akan membahas tentang PPH atau sering disebut pajak penghasilan. Apa itu PPH 24? Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UU PPH bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 UU PPH, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mekanisme perhitungan PPH pasal 24. Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan NATO di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Penghasilan dalam negeri plus penghasilan luar negeri, total PPH terutang 25% dikali 35 miliar. Hasilnya 8 miliar 750 juta PPH maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total PPH terutang 10 miliar 10 miliar atau 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta. Hasilnya 2 miliar 500 juta. Jadi PPH terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2,5 miliar. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPH terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkan pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Contoh pengerjaan PPH pasal 24. Contoh pertama, PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta. Penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% 200 juta. Hitunglah PPH pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri 400 juta. Penghasilan dari Vietnam 200 juta. Jumlah penghasilan neto sama dengan 600 juta. Yang kedua, menghitung total PPH terutang. Pajak terutang sama dengan 25% dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Yang ketiga, menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPH terutang sama dengan 200 juta dibagi 600 juta dikali 150 juta sama dengan 50 juta. Yang keempat, menghitung PPH yang terutang atau dipotong di luar negeri. Rumusnya 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Contoh kedua, PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta.
tarif pajak yang berlaku 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dari Belanda sama dengan 600 juta. Penghasilan dari dalam negeri 200 juta. Jadi jumlah penghasilan neto sama dengan 400 juta. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Pajak terutang 25% dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Sama dengan 600 juta dibagi 400 juta dikali 100 juta sama dengan 150 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. 30% dikali 600 juta sama dengan 180 juta. Contoh ketiga, PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta. Tarif pajak yang berlaku 40%. Di Jerman menderita kerugian sebesar 500 juta. Tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 500 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. 1. Menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri 300 juta, penghasilan dari luar negeri 500 juta, jumlah penghasilan neto 800 juta. Terus pajak terhutang 25% kali 800 juta sama dengan 200 juta. 300 juta sama dengan 800 juta dikali 200 juta sama dengan 75 juta rupiah. Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. 40% kali 300 juta sama dengan 120 juta. Jadi kesimpulannya adalah pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Penutup, dengan berakhirnya makalah yang saya buat ini, saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini dan yang akan mendatang. Besar harapan saya semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Thank you.